Reaksiku ketika disuruh buat tugas video lagi dan lagi. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah dengan NIM 2341830. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Hostiviewar. Apa itu aplikasi Hostiviewar? Aplikasi Hostiviewar adalah perangkat lunak gratis yang digunakan untuk membuat dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti hubungan antar jurnal, penulis, dan perangkat lunak Hostiviewar ini juga memiliki fungsionalitas penambangan teks untuk memvisualisasi jaringan koherensi dari istilah-istilah penting dalam suatu literatur ilmiah. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mulai dari membuka aplikasi ini sampai sebagai contoh saja. Pertama-tama tentu kita akan buka aplikasi Hostiviewar-nya pada laptop yang sudah terdownload. Jadi yang ini sudah saya buka tadi. Nah, selanjutnya di sini ada menu visualisasi dan skalanya. Kita bisa memperbesar skala mulai dari peta data teks yang akan kita buat nanti. Jadi di sini kita bisa perbesar. Ada juga mengenai label tentang ukuran dan sebagainya. Ini sebenarnya cukup lengkap ya. Untuk ini adalah jaringan visualisasinya, ada overlay-nya dan density visualization. Untuk membuat suatu metadata teks itu sebenarnya gampang teman-teman, karena saya di sini bisa mencari suatu data teks pada suatu jurnal dan divisualisasikan. Yang pertama, kita tinggal ketuk menu paste di sini atau buat. Terus jika ingin kita membuat, di sini ada pilihannya membuat map. Nah, setelah kita di pembuka halaman create-nya akan muncul pilihan. Sini ada pilih jenis data. Pilih jenis data. Pilihannya ada membuat peta berdasarkan data jaringan, membuat peta berdasarkan data bibliografi, membuat peta berdasarkan data teks. Jadi kita bisa pilih di sini. Contoh saya memilih membuat peta berdasarkan data teks. Kita pilih terus next. Nah, selanjutnya ada sumber data. Ini pilihannya adalah unduh data melalui API, ada membaca dan dari file database bibliografi, ada membaca data dari file manajemen referensi. Kita pilih yang karena saya di sini ingin membaca data dari file manajemen referensi. Terus kita next. Nah, di sini ada beberapa pilihan file yang akan kita unggah. Jadi kita butuh beberapa data file dulu teman-teman untuk membaca mencari peta data teks ya, seperti itu. Jadi sudah diunduh di dokumen. Dataris yang ini, jadi sudah disediakan sebelumnya dataris yang ini kita buatkan data peta data teks. Nah,
pilih. Oke. Bisa kita oke, guys. Nah, jika sudah, tinggal next. Nah, selanjutnya ada pilih bidang. Bidang tempat istilah yang akan diekstrak. Yang pertama ada bidang judul dan ekstrak. Yang judul dan ekstrak, ada bidang judul, ada apa namanya, kita pilih yang bidang judul dan ekstrak. Jadi kita pilih yang keduanya, guys. Nah, kita tunggu, guys. Selanjutnya sudah seperti ini. Nah, di sini ada, kita disuruh untuk memilih metode perhitungan. Jadi ada perhitungan binar dan perhitungan penuh. Kita pilih perhitungan binar. Di sini kita disuruh ada opsi untuk menaruh file thesaurus, tapi ini opsional, guys. Kita bisa baca di sini bahwa ini opsional, jadi bisa kita next saja dulu. Kita ini hanya memberi contoh saja, kan. Next. Nah, di sini ada jumlah minimum kemunculan suatu istilah. Berapa yang kita butuhkan dari jumlah minimum kemunculan suatu istilah? Misal dari 200, kalau di sini terhitungkan ada 238 istilah. 3 memenuhi ambang batas. Jika kita memilih jumlah minimumnya itu 5, tapi coba saya ubah di sini, jumlah minimum munculan suatu istilah itu ada 3 misalnya. Nah, maka dari 238 istilah 6 yang memenuhi, kita kasih di sini 6 yang memenuhi ambang batas. Kita coba next lagi untuk mencari selanjutnya. Nah, di sini kita ada menu pilih jumlah istilah. Jika kita terjemahkan di sini, skor relevansi akan dihitung untuk masing-masing dari ketiga istilah tersebut. Berdasarkan skor ini, istilah yang paling relevan akan dipilih. Yang default adalah memilih 60% istilah yang paling relevan. Jadi jumlah istilah yang akan dipilih kita tetap 4 saja di sini. Terus kita next lagi. Nah, maka akan muncul 4 teks seperti ini. Jadi di sini ada relevansinya, ada kejadian dan di sini ada ketentuannya, terus di sini yang bisa kita pilih apakah ini yang kita cari atau bukan. Relevansinya itu untuk metadata dari data teks itu yang pertama dari Indonesia, Medium, dan Data Society. Di sini relevansinya itu sekitar 0,7%, dan 2 di atasnya itu yang pertama library itu 1,45. Nanti kau taruh situ alamatnya kalau kau selesai makan. Cari visualisasi peta Di depannya datanya mobil. berdasarkan teksnya, kita bisa melakukan finish. Nah, jadi seperti ini, kita lihat skalanya, kita perkecil peta berdasarkan data teks. Nah, ini visualisasinya, visualisasi jaringan
Nah, ini visualisasi overlay, dan ada juga visualisasi density. Tampilannya seperti ini guys. Kita bisa melihat skalanya di sini dan sebagainya. Nah, jika sudah, kita bisa save. Terus di sini ada yang lain sebagainya. Oke, terima kasih. Waduh, disuruh buat video maksimal 5 menit tapi tetap dibuat 10 menit lebih. Entah apa yang merasuki pemuda reggae Bob Marley ini, mungkin make nih orang. Untuk kata-kata penutup, izinkan admin untuk memberikan suatu pantun yang aduhai, aduh mas, yang pasti kena dan berasa sakitnya tuh di sini. Di Katalunya masak ikan pari. Parinya dimakan pakai asam belimbing. Di masa lalunya semua ia beri. Ini, jangankan sapa dan salam, karena cinta semua jadi asing. Hahaha yuk, udah, Dewa mau mancing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi untuk Doni nangis